Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum internasional. Pada sumber hukum yang pertama yaitu perjanjian internasional. Pada Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dibentuk antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen itu satu, dua, maupun lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri menyatakan bahwa hubungan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau proyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Adapun hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya perjanjian internasional, yang pertama, bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan hukum nasional. Yang kedua, kekeliruan mengenai dasar perjanjian atau penipuan atau korupsi wakil negara ataupun kekerasan. Dan yang ketiga, jika bertentangan dengan perjanjian sebelumnya, maka terdapat persoalan prioritas pelaksanaan. Adapun sumber hukum internasional yang kedua yaitu kebiasaan internasional. Syarat menjadi kebiasaan internasional atau International Court of Justice menyebutkan beberapa elemen. Yang pertama, praktek umum yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, diikuti oleh berbagai negara. Yang ketiga, telah memperoleh pengesahan atau kekuatan hukum. Yang keempat, terunifikasi dan self-consistent. Contoh, yang pertama, hubungan diplomatik dan konsuler. Yang kedua, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dalam konferensi internasional. Berikutnya, sumber hukum internasional yang ketiga yaitu prinsip hukum umum. Pengertian prinsip hukum umum yang pertama adalah sumber hukum yang berasal dari kaidah-kaidah umum yang berlaku dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang kedua, kedudukan sebagai sumber hukum tambahan. Yang ketiga, mengisi kekosongan dalam hukum kebiasaan internasional, traktat atau keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana. Prinsip hukum umum yaitu prinsip jus cogens, yaitu norma-norma hukum internasional tidak dapat diubah, yang tidak boleh ditambahkan, dan karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara dalam hal apabila tidak ada konvensi yang berlaku, maka yang diberlakukan adalah hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip umum hukum. Pada pasal 53 Konvensi Roma tahun 1969, norma jus cogens hanya dapat dirubah oleh norma hukum internasional yang timbul kemudian yang juga memiliki karakter yang sama. Adapun sumber hukum internasional yang terakhir atau yang keempat yaitu putusan pengadilan internasional. Putusan pengadilan internasional yang pertama yaitu menggantikan permanen Court of International Court of Justice
Yang kedua, sifat keputusan Mahkamah Internasional tidak mengikat kecuali antara para pihak dengan perkara khusus saja. Yang ketiga, keputusan Mahkamah Internasional dipandang sebagai pernyataan umum. Pada Pengadilan Nuremberg tahun 1946, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan dan keamanan umum manusia. Itulah penjelasan singkat tentang sumber-sumber hukum internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.